Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB. Di tahun 2023 ini kita akan kembali mengulik mengenai program studi yang ada di Pasca Sarjana IPB. Untuk edisi pertama di tahun ini, kita akan mengulik mengenai program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, yaitu program studi Ilmu Manajemen. Program studi ini banyak peminatnya loh teman-teman. Nah, untuk itu telah hadir di sini Ketua Program Studi Ilmu Manajemen, yaitu Dr. Eko Rudi Cahyadi, SHUT MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, super. Semangat ya Pak ya, kita awal tahun harus semangat. Betul Ibu. Nah, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang program studi Ilmu Manajemen. Meskipun termasuk yang banyak peminatnya nih ya Pak ya. Alhamdulillah betul Bu. Setiap tahun kita menerima peminat itu sekitar 90 bahkan 100 lebih rata-rata. Masya Allah, banyak sekali ya. Tapi mungkin ada beberapa sahabat pasca nih Pak yang ingin lebih tahu mengenai program studi Ilmu Manajemen. Yeah. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, untuk program studi Ilmu Manajemen sendiri sudah berdiri sejak tahun berapa nih Pak? Jadi Pasca Sarjana Ilmu Manajemen IPB ini didirikan tahun 2007 di bawah Departemen Manajemen, jadi merupakan rumpun ilmu monodisiplin. Jadi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen sekaligus juga Sekolah Pasca Sarjana IPB, Ibu. Oke. Berarti memang udah cukup lama ya Pak ya, 2007 berarti lulusannya sekitar sudah banyak 15 ya. tahun ya. Ya, sudah beranjak remaja. Iya betul ya, teenagers ya. Lagi lucu-lucunya ya Pak ya. Betul, nah, betul. Berarti untuk lulusannya sudah banyak ya Pak ya untuk manajemen sendiri ya. Nah, untuk ilmu manajemen ini apa nih Pak perbedaannya dengan ilmu manajemen yang ada di luar IPB? Ya, jadi Pasca Sarjana Manajemen IPB menekankan dan berorientasi pada aspek sustainability sebetulnya. Sehingga topik-topik riset maupun mata kuliah yang diberikan di samping memberikan manajemen secara umum, tapi juga ada penekanan pada isu-isu terkait dengan sustainability atau keberlanjutan dan juga usaha kecil menengah, Ibu. Oke, lebih menekankan kepada itu ya Pak. Betul. Ya? Kalau untuk akreditasinya sendiri nih Pak, untuk manajemen ini akreditasinya apa nih? Alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi A sampai dengan nanti tahun 2024. Alhamdulillah, jangan khawatir sahabat pasca nih, karena kalau untuk sahabat pasca biasanya kan kalau mau sekolah itu cari-cari beasiswa nih Pak. Nah biasanya pemberi beasiswa itu melihat apa nih akreditasi program studinya seperti itu. Nah untuk keunggulan sendiri ya Pak, tadi kan lulusan kompetensi apa yang diharapkan didapat dari lulusan dari program studi Ilmu Manajemen ini Pak? Ya, jadi alhamdulillah salah satu kelebihan kita adalah kita mendesain kurikulum yang dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan skill set abad 21 Ibu. Termasuk di dalamnya membuat para lulusan yang memiliki critical thinking, creative thinking, problem solving, kemudian kolaborasi, komunikasi, serangkaian soft skill yang memang diperlukan. Di samping memang dari sisi aspek hard skillnya, yaitu penguasaan di bidang aspek manajemen. Dan keunikan di kita adalah kita punya banyak sekali peminatan yang mungkin jarang dimiliki oleh prodi ilmu manajemen sejenis. Jadi ada sekitar 7 peminatan yang atau spesialisasi yang ada di dalam Pasca Sarjana Manajemen ini. Yang pertama adalah Operation and Supply Chain Management atau manajemen operasi dan rantai pasok. Kemudian yang kedua adalah marketing, yang ketiga finance, yang keempat adalah HR atau Human Resource Management. Kemudian yang kelima adalah General Management. Nah, General Management ini ditujukan bagi mereka yang mungkin pada fase S1-nya memiliki keilmuan yang teknis ya di luar ilmu manajemen, apakah itu di bidang pertanian ataukah di bidang peternakan, yang pada tingkat tertentu pasti mereka di perusahaan akan berada di level manajerial dan membutuhkan ilmu untuk bisa mengatur orang, mengatur uang, mengatur operasi dan seterusnya. Nah, sehingga mereka butuh sudut pandang yang lebih umum. Nah, kita berikan di general management.
Kemudian yang keenam, kita punya peminatan baru namanya manajemen inovasi dan digital. Dan ini juga untuk menjawab satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia pada umumnya terkait dengan problem bagaimana melakukan komersialisasi inovasi, membuat agar temuan-temuan atau inovasi-inovasi itu bisa diadopsi lebih luas di masyarakat. Dan kita juga secara praktis sering membawa mahasiswa-mahasiswa kita ke Science Technoparknya IPB. Kita punya kerjasama juga dengan PT BLST agar mereka, mahasiswa-mahasiswa kita ini bisa mengetahui secara langsung bagaimana langsung ya, Pak, IPB itu mengelola inovasi-inovasi yang dimilikinya, kemudian bisa melakukan komersialisasi atas inovasi-inovasi tersebut. Kemudian yang ke berapa nih Bu? Ketujuh ya. Nah, kita punya kerjasama juga dengan KU Leuven ya di Belgia tentang program manajemen social security atau jaminan sosial. Nah, kita ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan program ini. Dan ini program sifatnya double degree. Mereka 1 tahun belajar di IPB tentang manajemen secara umum. Kemudian mereka mengambil spesialisasi di bidang manajemen social security tadi di Belgia selama 1 tahun. Untuk penelitiannya mungkin ya Pak di sana ya? Iya, termasuk juga untuk kuliahnya di sana Bu. Ada khusus Master of European Social Security di Belgia. Jadi nanti mereka dapat 2 degree atau 2 gelar. Yang pertama adalah gelar Magister Ilmu Manajemen dari IPB, dan yang kedua adalah gelar Master of European Social Security dari Belgia. Masya Allah, lengkap sekali berarti ya ilmu manajemen pasca sarjana IPB ini ya Pak ya. Ibu. Dari hulu sampai ke hilir, mulai dari rantai pasoknya sumber dayanya juga gitu. Nah, kembali ke salah satu tadi bidang minat yang general management itu ya Pak ya. Berarti untuk background pendidikan S1-nya nih calon sahabat pasca nih apabila ingin melamar ke pasca sarjana ilmu manajemen itu harus linear atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita memang menyadari bahwa ternyata ilmu manajemen ini adalah ilmu yang sifatnya applicable di semua sektor ya. Jadi karena kebutuhan ini dan kita juga menginginkan agar terutama sumber daya manusia meskipun mereka dulunya belajar tentang teknik, dulunya belajar tentang pertanian dan lain-lain, tapi sekali lagi pada level tertentu mereka harus menguasai ilmu ini karena suatu ketika mereka akan mengambil keputusan, mereka akan mengelola sumber daya, mereka akan mengelola orang, mereka akan mengelola sebuah proyek. Nah, sehingga kita membuka sebetulnya program studi kita itu bukan hanya yang linear management tapi yang di rumpun ilmu yang lain. Nah, ada rumpun yang sifatnya lebih dekat sebetulnya, baik dari sisi ekonomi, manajemen, agribisnis, sosial, teknik industri. Tapi untuk beberapa ilmu yang sifatnya sangat jauh ya, misalnya seperti bahasa Bu, ada juga yang melamar dari sastra Jerman, dari sastra Inggris, dari hukum dan lain-lain. Nah, kita perlu lihat juga, jadi pertimbangannya adalah bukan semata-mata keilmuan, tapi pengalaman organisasi mereka atau pengalaman mereka berkarir dalam karir profesional. Background pekerjaannya juga ya Pak ya? Background pekerjaannya. Jadi kita akan pertimbangkan meskipun dari bidang di luar manajemen, kalau mereka katakan sudah bekerja di bidang profesional dan kita merasa bahwa mereka memang sudah berada pada tingkat tertentu yang memang membutuhkan ilmu itu dan mereka punya pengalaman. Atau mungkin pengalaman dalam organisasi. Nah, itu kita juga pertimbangkan di dalam proses seleksi kita. Oke, jangan khawatir berarti sahabat pasca meskipun background S1-nya bukan pure ilmu manajemen ya Pak ya, tapi dari bidang Anda bekerja sekarang memang membutuhkan ilmu itu bisa dipertimbangkan untuk diterima di pasca sarjana ilmu manajemen, seperti itu ya Pak ya? Betul Ibu. Oke, nah berarti kalau tadi dilihat dari bidang minat ini ya Pak ya, berarti lulusannya itu banyaknya atau nanti kira-kira lapangan pekerjaan yang bisa menginikan mau dia lulusan PS ilmu manajemen itu di mana aja Pak? Ya, jadi kita memang ada 2 program, itu ada 2 kelas. Yang pertama adalah kelas reguler yang ditujukan bagi mereka yang fresh graduates, dan yang kedua adalah kelas khusus yang ditujukan bagi mereka yang sudah bekerja. Jadi di kelas khusus mereka memang
rata-rata adalah para profesional bekerja di private sector, di perusahaan swasta, ada yang di BUMN, ada di beberapa anak perusahaan BUMN, ada juga kemudian yang bekerja di kementerian, ya. Sementara yang di reguler ini adalah jalur yang biasanya dilalui oleh mereka yang fresh graduate. Nah, fresh graduate ini memang sangat variatif, Ibu, lulusan kami. Mereka ada yang memang bekerja umumnya sebagai akademisi, apakah itu akhirnya melamar menjadi dosen. Peneliti, tapi kemudian sebagian di antara mereka ada yang juga menjadi business consultant. Kemudian ada juga yang akhirnya setelah belajar mereka sudah merintis usaha sendiri di awal, mereka kemudian mengembangkan usahanya jadi lebih besar, ya. Dan beberapa juga ada yang masuk kemudian ke lembaga-lembaga pemerintah, ya, seperti di kementerian, ya, atau kemudian di kemarin beberapa ada yang dari BRIN juga, ya. Oh, dari BRIN juga ada ya, Pak, ya? Betul, Ibu. Oh, cuman mungkin yang di struktural ya, Pak, ya? Ya, termasuk juga fungsional penelitinya ada. Betul, karena di BRIN itu kan penelitian bukan hanya di aspek aspek teknis aja, tapi juga termasuk ada peneliti-peneliti di aspek manajemen juga di situ. Oke, jadi bukan hanya yang ilmu pasti saja ya, Pak, ya, tapi di ilmu manajemen dan sosial juga BRIN juga ternyata membutuhkan. Betul, terutama kemarin ketika ada salah satu mahasiswa kami, Bu, yang melakukan penelitian, bagus sekali menurut saya penelitiannya tentang bagaimana bisa mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian BRIN ke masyarakat. Nah, di situ butuh sekali ilmu manajemen, terutama marketing di situ. Bagaimana deal with social media, bagaimana kemudian agar inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh BRIN itu bisa sampai tiba ke masyarakat, misalkan. Oke, menarik sekali ya, sahabat Pasya, ya. Makanya karena ilmu manajemen ini sangat aplikatif sekali ya, Pak, ya, di berbagai sektor. Seperti itu, dan juga dengan bidang minat yang disediakan dari PS Ilmu Manajemen Pasca Sarjana IPB ini, jadi ada yang mungkin tertarik di HRD perusahaan, itu kan pasti diperlukan ya, Pak, ya, bisa mengambil peminatan itu. Ada juga yang saya mau ke marketingnya, saya lebih tertarik ke bidang marketing, bisa memilih nanti di bidang minat marketing, seperti itu ya. Nah, sahabat Pasca, berarti untuk lulusan PS Ilmu Manajemen ini berarti ada yang bekerja di bidang private atau di instansi pemerintah juga ada, dan juga mungkin ada yang mendirikan konsultan sendiri ya, Pak, ya. Karena kan untuk konsultan HRD itu kan biasanya butuh juga ya, Pak, ya. Setiap perusahaan itu pasti membutuhkan untuk memerlukan gitu HRD gitu. Seperti itu, sahabat Pasya. Nah, untuk PS Ilmu Manajemen sendiri nih, Pak, saat ini kan baru membuka program strata magister ya, Pak, ya. Betul. Nah, kedepannya ada ini nggak, Pak? Kira-kira akan membuka nih untuk strata program dokter? Ya, insya Allah, Bu, mohon doanya juga pada sobat Pasca sekalian. Ya, tahun ini kita akan menyusun proposal dan mengajukan pengembangan program doktornya untuk ilmu manajemen. Oke, karena kan untuk di bidang strata dokter juga perlu ya, Pak, ya. Betul sekali, peminatnya udah banyak yang telepon, banyak yang WA, sudah banyak yang tanya kapan ini buka ilmu manajemen. Kalau buka saya jadi angkatan pertama nih, Pak. Nah, rata-rata sudah seperti itu. Jadi sudah tidak bisa mengelak lagi. Memang satu kebutuhan kita untuk mengembangkan dari tadinya program magister juga menyediakan untuk program doktornya. Iya, jenjang yang lebih tinggi lagi ya, Pak, ya. Itu juga di bidang akademisi ya, Pak, ya. Karena banyak universitas yang masih membutuhkan dokter di bidang manajemen. Jadi mudah-mudahan nih kita doakan sahabat Pasca PS Ilmu Manajemen akan segera membuka program dokternya ya, Pak, ya. Amin. Nah, sekarang banyak sahabat Pasca nih, Pak, yang bertanya, kan di IPB juga memiliki program studi manajemen dan bisnis. Nah, apa perbedaan antara program studi ilmu manajemen yang ada di FEM dengan yang program studi manajemen dan bisnis? Oh, yang ada di sekolah bisnis mungkin ya. Jadi di manajemen di FEM ini pendekatannya lebih kepada keilmuan. Basisnya adalah sains ya. Sementara program magister bisnis kalau saya nggak salah di sekolah bisnis basisnya adalah aplikatif atau ilmu yang sifatnya lebih terapan gitu, Bu. Pendekatannya lebih kepada mendorong entrepreneurship untuk bisnis, sementara manajemen itu lebih mendorong kepada aspek manajerial, pengelolaan tata kelola yang ada di satu perusahaan. Oh, seperti itu. Baik kalau begitu. Nah, untuk ini, Pak, mungkin ada
pesan-pesan yang ingin disampaikan nih ke sahabat pasca nih. Kenapa harus memilih ilmu manajemen yang ada di Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor? Oke, pesannya saya ingin mengutip ada satu satu kata-kata bagus nih dari Vince Lombardi, seorang coach dari American Football yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa leaders are not born, they are made, ya. Pemimpin itu tidak ada yang dilahirkan begitu aja, tapi mereka itu dibentuk. Dan Pasca Sarjana Manajemen IPB merupakan tempat yang baik untuk teman-teman sekalian dalam rangka menajamkan kepemimpinannya. Betul, karena aspek manajemen ini sangat relate sekali dengan aspek kepemimpinan, Bu. Dan sekali lagi kita di manajemen IPB bukan hanya mengajarkan mereka tentang teori, tapi juga bagaimana kita bisa mendeliver ilmu manajemen dan kepemimpinan itu dalam bentuk praktek, ya. Sehingga misalnya kurikulum kita desain sedemikian rupa agar bisa mengakomodir praktek-praktek manajemen ini. Misalnya semester ini ada mata kuliah manajemen dan kepemimpinan di kami. Sebagai prakteknya mereka kita minta untuk mendesain dan juga untuk menghandle sebuah acara, sebuah event, seminar nasional mahasiswa tadi tentang Indonesia Outlook 2023, dan alhamdulillah mereka bisa menghadirkan sekitar 600 orang peserta dari berbagai kampus yang ada di Jawa Barat, ya. Dan ini merupakan kolaborasi antara bukan hanya PS Ilmu Manajemen tapi juga ada Direktorat Kemahasiswaan IPB, ada Humas, ada beberapa teman-teman yang lain di situ, dan mahasiswa kita memang minta agar mereka bisa menghubungkan, ya, tentu dengan fasilitasi dari program studi, stakeholder yang ada di IPB maupun di luar IPB, misalnya untuk mengadakan event tersebut. Termasuk misalnya kita setiap tahun dulu sebelum COVID sering mengadakan international field trip, melakukan benchmark ke luar negeri, Bu. 2 kali kita ke Korea Selatan, kita langsung datang ke markasnya misalnya Samsung di Korea Selatan untuk melihat bagaimana inovasi itu dibuat di sana. Dan untuk mengelola kegiatan tadi, semuanya yang mengelola adalah mahasiswa. Betul. Dan ini merupakan bagian dari hands-on experience mereka di dalam mata kuliah project management misalnya. Nah, sehingga akan terlihat di situ bahwa di samping mereka belajar secara teori, tapi kemudian mereka juga akan dinilai outcome pembelajarannya itu dari sisi kemampuan mereka menghandle situasi-situasi yang sulit dan juga kompleks di dalam sebuah event. Berarti memang lulusan dari PS Ilmu Manajemen itu ini ya Pak ya, sudah bisa memanage suatu kegiatan yang tingkatnya sudah internasional ya Pak ya. Harapan kami seperti itu, betul. Sudah belajar langsung praktek seperti itu. Dan yang tadi menarik Pak, jadi PS Ilmu Manajemen sendiri sudah banyak kerjasama dengan universitas di luar Indonesia berarti ya Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Dan ada kegiatan field trip juga nih sahabat Pasca. Meskipun kita sempat off ya Pak ya 2 tahun ini karena COVID, tapi mudah-mudahan nih tahun ini bisa kembali lagi nih Pak program international field tripnya ini, karena bisa itu berjalan lancar. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga tentunya, bisa melihat langsung manajemen yang ada di perusahaan-perusahaan di luar Indonesia. Seperti itu ya Pak ya. Betul, Bu. Baik sahabat Pasca. Iya, ini juga peluang yang sangat besar karena pemerintah menyediakan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM, dan kami mengintegrasikan program-program tersebut ke dalam kurikulum. Jadi kita akomodir itu dalam satu mata kuliah namanya Capital Selecta atau Enrichment Course, ya, agar mahasiswa di samping belajar dari prodi ilmu manajemen dipersilahkan untuk belajar dari sumber belajar yang beragam, dan nanti kita bisa konversi itu ke dalam mata kuliah. Oke, menarik sekali ya sahabat Pasca nih program-program yang dimiliki oleh Ilmu Manajemen Pasca Sarjana IPB. Nah, untuk mungkin untuk menunjang penelitiannya nih Pak, biasanya penelitian mahasiswa MAN ini ya, MAN ini sudah apakah memiliki kerjasama dengan instansi-instansi yang bisa mendukung penelitiannya, jadi supaya mahasiswa tidak perlu lagi mencari-cari tempat penelitian, atau mungkin bisa membantu menghubungkan mahasiswa dengan tempat penelitiannya? Ya, jadi memang beberapa mahasiswa ada yang memilih topik penelitiannya sendiri. Mungkin karena dia sudah bekerja di perusahaan
dan dia bisa punya akses yang lebih mudah untuk mengambil data-data dan memanfaatkan data-data yang ada di perusahaan itu. Tapi beberapa mahasiswa yang kita lihat potensinya tinggi untuk melakukan riset, kita tawarkan untuk ikut di dalam Research Attachment Program, Bu. Jadi Research Attachment Program adalah kita ikutkan mahasiswa ini ke dalam risetnya dosen yang bekerja sama dengan universitas mitra kita di luar negeri. Selama ini kita bekerja sama dengan University Putra Malaysia dan juga Kasetsat University di Thailand. Ya. Nah, mereka difasilitasi untuk bisa melakukan pengambilan data, dibimbing juga oleh co-supervisor dari universitas mitra kami selama 1 bulan di sana. Ada yang riset tentang studi komparasi pariwisata Indonesia Malaysia, Indonesia Thailand, ada yang riset tentang misalnya halal logistik, bagaimana di Indonesia, bagaimana di Malaysia misalnya, dan ada beberapa studi-studi yang lain yang sifatnya komparasi di situ. Dan untuk ujian juga sama, nanti kita menghadirkan dosen pembimbingnya dari Malaysia misalnya atau dari Thailand untuk datang melakukan ujian di sini. Apalagi sekarang dengan online. Jadi bisa jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, betul. Bu. Nah, sebagian yang lain ada yang mengambil program-program riset kerjasama misalnya dengan melalui beasiswa Erasmus. Mereka mendapatkan kesempatan untuk pergi misalnya salah satu atau salah dua beberapa mahasiswa kami ya. Ada yang ke Wales, Bu, Warsaw. Life Science ya, University of Life Science di Poland. Kemudian ada juga yang ke Göttingen, ya, sehingga mereka ambil 1 semester di sana sambil mereka kuliah, sambil mereka juga melakukan riset di sana. Nah, ini kesempatan yang menurut saya sangat berharga. Betul. IPB ini memberikan banyak sekali informasi dan peluang sebetulnya kalau teman-teman itu rajin mencari informasi di ICO atau kemudian di di pengumuman-pengumuman yang biasanya sering kami sampaikan lewat program studi. Dan asal teman-teman betul-betul bersungguh-sungguh, punya kerja keras, punya passion ya, dan punya kepercayaan diri untuk melamar program-program itu, manfaatkan selagi masih muda, selagi masih banyak kesempatan. Baik, kalau gitu, wah menarik sekali nih sahabat Pasca, tadi program-program yang dimiliki oleh ilmu manajemen. Tadi ya punya international field trip ya Pak ya, untuk menunjang praktik juga ya Pak ya. Lalu ada double degree bagi yang berminat untuk memiliki, jadi lulus dari IPB selain memiliki gelar dari manajemen juga memiliki gelar dari luar negeri. Seperti itu. Dan juga program yang tadi bisa memanage kegiatan bertaraf internasional. Jadi mahasiswa selain belajar teori juga langsung praktek ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, untuk itu untuk selanjutnya nih Pak, tadi kan PS Manajemen sendiri sudah memiliki 2 jalur ya Pak ya, untuk mengakomodir sahabat Pasca nih, apabila fresh graduate bisa melamar di jalur reguler, dan apabila sudah bekerja kesulitan untuk memilih mencari waktu hari Senin bisa sampai memilih Jumat, di jalur khusus ya, penyelenggaraan khusus yang diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Nah, kalau untuk pembukaannya sendiri Pak, kalau Pasca sendiri kan kita pembukaan 1 tahun itu 2 kali, diganjil dan juga digenap. Nah, untuk PS Ilmu Manajemen sendiri? Karena banyaknya minat, Bu, jadi kita hanya membuka 1 kali saja dalam 1 tahun, karena kita juga ingin betul-betul bisa fokus menghandle mahasiswa yang masuk dan terseleksi ya, sehingga kita tidak buka di dua kali ya, di 2 semester ya, betul. Di rata-rata kita buka kalau nggak salah Februari atau Maret gitu untuk gelombang pertama pendaftaran, kemudian nanti di gelombang kedua di bulan Juli. Satu lagi nih Pak. IPB sendiri kan kita ada kerjasama beasiswa kemitraan negara berkembang nih. Untuk PS Ilmu Manajemen sendiri apakah sudah mulai menerima mahasiswa internasional? Ya, ada 1 mahasiswa kami, Bu, dari Ghana saat ini yang belajar di kami. Tahun sebelumnya ada 1 mahasiswa kami juga dari China.
Dan pengalaman kami mahasiswa-mahasiswa internasional ini, meskipun di awal-awal memang ada kesulitan dalam masalah bahasa. Ya, tapi pada akhirnya ya mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Mudah-mudahan kita juga berharap yang dari Ghana ini juga bisa perform dengan baik. Baik, kalau begitu. Nah, sahabat Pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan program studi ilmu manajemen Pak yang ada di Pasca Sarjana IPB. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini berguna bagi sahabat Pasca sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali nih Pak Eko atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga Ibu atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol di Sekolah Pasca. Tentang ilmu manajemen ya Pak ya. Nah, sahabat Pasca, bagi sahabat Pasca yang ingin mengetahui lebih lanjut nih Pak, ingin bertanya-tanya tentang PS Ilmu Manajemen, bisa langsung datang ke program studi Ilmu Manajemen yang ada di gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen di kampus IPB Dramaga. Dan kami juga mengingatkan program Pasca Sarjana akan segera membuka, kita baru saja menutup pendaftaran semester genap dan kita akan kembali membuka pendaftaran untuk semester ganjil 2023. Infonya bisa sahabat Pasca update di medsos kami, ada di IG @pascaipb dan juga di website pasca.ipb.ac.id. Untuk informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru, sahabat Pasca bisa bertanya melalui halo.admisi.ipb.ac.id. Demikian perbincangan kita kali ini tentang program studi ilmu manajemen. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Tahun baru, semangat baru. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.